Di sesi ini kita akan membahas sebuah tutorial latihan soal terkait portal atau balok kolom di soal kedua. Given situationnya seperti ini. Kita punya sebuah struktur baja, kita punya kolom, kita ambil section di sini saja. Kita punya sebuah kolom portal di mana dia ada sebuah pertambatan lateral di setengah tingginya dengan kondisi akan seperti ini. Nah, dari hasil analisis SAP 2000 untuk perencanaan atau desain dari portal baja ini hasilnya berupa seperti ini. Dari total pembebanan yang sudah kita input, baik itu beban mati, beban hidup, dan lain sebagainya. Kita menggunakan kolom dengan ukuran WF 400 200 813, mutu baja adalah BJ55, di mana ada pengaku di tengah bentang untuk arah Y, posisi berada di tengah. Tinggi kolom adalah 4,5 meter, maka kalau kita ngomong pertambatan lateralnya 2,25 masing-masing. Perletakannya merupakan peletakan sendirol di kedua ujungnya. Dengan hasil SAP didapatkan momen ultimate maksimum untuk arah Y-nya sebesar 1,8 ton. Momen minimumnya berada di 0. Untuk momen ultimate maksimum, arah X-nya sebesar 5 ton meter. Dan axial ultimate-nya adalah sebesar 130 ton. Nah, di sini kita akan merencanakan apakah kolom WF 400 200 813 ini mampu melayani terhadap kondisi portal atau balok kolom ini. Seperti yang kita ketahui, kita mulai dari variabel atau section properties dari kolom yang kita pakai. Kita bisa tuliskan semuanya. Yang paling umum yang perlu kita sajikan di sini karena variabel-variabel ini akan kita pakai dalam perhitungan di bawah. Jari-jari girasi, ruas kotor, nilai radius, tebal web, tebal flange, tinggi, lebar, nilai modulus elastis, nilai momen inersia, nilai modulus plastisitasnya. Di sini saya sudah dibantu untuk sebuah tabel baja WF di mana kita akan menggunakan WF 400 200. Nah, section properties ini sudah saya tuliskan di sisi sebelahnya. Untuk kolomnya tingginya adalah 4,5 meter. Kondisi perletakan adalah sendirol, maka nilai K-nya sebesar 1. Untuk faktor effective length factor-nya yang bisa kita dapat dari SNI, itu nilainya sebesar 1. Mutu baja adalah BJ51, maka nilai F ultimate-nya di 510 megapascal dan F yield-nya ada di 410 megapascal. Nilai E baja 200.000 megapascal dan nilai ini yang sudah kita ketahui di atas. Oke. Sebelum kita masuk ke sini berbicara pada at the end, kita ingin mengetahui kemampuan rencana dari sebuah balok kolom ini atau portal ini, maka kita menggunakan rumus yang berada di SNI 179/2020 di bab H1 halaman 76 section H11A atau H11B. Depend, semua tergantung dengan nilai rasio perbandingan dari PU terhadap PN. Jika PU terhadap PN lebih besar dari 0,2 maka kita menggunakan A. Jika PU dibagi dengan PN lebih kecil dari 0,2 maka kita menggunakan B. Kalau kita breakdown dari seluruh variabel yang ada yang akan kita pakai untuk bisa menentukan ketahanan atau kemampuan rencana dari portal ini dengan kondisi pembebanan yang sudah kita dapatkan di atas tadi, maka kita membutuhkan atau kita akan mencari variabel terkait nilai PU, nilai PN, nilai MUX, nilai MUY, nilai MNX, dan nilai MNY. Untuk PU, MUX, dan MUY sudah kita dapatkan tadi dari hasil perhitungan di SAP, penjelasan di awal. Sedangkan yang akan kita cari yaitu terkait nilai nominal aksial, nilai nominal momen arah X-nya, dan nilai nominal momen arah Y-nya. Ini akan kita cari. Di mana untuk nominal aksial kita akan memperlakukan kolom itu seperti kolom pada umumnya. Untuk nominal momen
kita akan memperlakukan kolom itu seperti balok. Karena ingat, pada konsep portal, kolom menerima selain aksial, dia juga menerima yang namanya momen. Sehingga ini kita juga harus perhitungkan seperti balok. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita akan mencari ketahanan rencana dari kolom tersebut. Rumus ini sudah ada di SNI 1729/2020, bab E31 halaman 34, di mana nilai PN itu sama dengan F kritis dikalikan dengan A grossnya. Karena ada faktor reduksi, maka faktor reduksi dikalikan dengan F kritis dikalikan dengan A gross. Untuk kolom, ketahanan rencana kolom, tekan faktor reduksinya sebesar 0,9. Untuk bisa menentukan nilai PN, kita akan mencari nilai F kritisnya terlebih dahulu. Kalau nilai A gross sudah kita dapatkan di atas, sudah kita ketahui di awal. Untuk bisa mendapatkan nilai F kritis, kita perlu mengklasifikasikan kolom kita masuk ke dalam tekuk inelastis atau masuk ke dalam tekuk elastis. Semua sudah diatur di SNI 1729/2020 halaman 34 di bab E32 dan E33. Kita akan mencari nilai perbandingan dari K kali L dibagi dengan L dibandingkan dengan nilai 4,71 akar E dibagi dengan F yieldnya. Jika nilainya lebih kecil, maka kita akan menggunakan kondisi 1 yang saya lingkari biru. Jika nilainya lebih besar, maka kita akan menggunakan kondisi 2 atau masuk ke dalam tekuk elastis. Di sini kita akan melakukan checking terhadap perbandingan nilai KLR dibanding dengan 4,7 akar E F yield. Karena kolom ini memiliki resiko atau kecenderungan mengalami deformasi atau mengalami tekuk baik ke arah X maupun ke Y-nya, maka harus kita tinjau terhadap arah X dan juga arah Y-nya. Kita mulai dari arah X-nya yaitu KLRX. K merupakan faktor effective life factor yang kita dapatkan di atas, nilai 1 ini. Untuk L merupakan panjang dari kolom tersebut, yaitu sebesar panjang 450 cm, dan Rx adalah radius girasi yang kita dapatkan di section properties atau di tabel baja. Didapatkan nilainya untuk KL Rx-nya, KL dibagi dengan Rx sebesar 26,78. Jika kita bandingkan dengan nilai 4,71 dikalikan dengan akar EF yield yaitu sebesar 104,025, maka dia masuk ke tekuk inelastis. Nilainya lebih kecil. Kalau kita cek terhadap arah Y-nya, K-nya tetap 1, L-nya namun berubah menjadi 225. Mengapa begitu? Karena kembali lagi di soal ini, untuk arah Y-nya sudah ada sebuah pertambatan lateral yang membagi L total menjadi L efektifnya, yaitu sebesar 2,25 meter. Di sini kita dapatkan nilainya 49,5 dan sama-sama lebih kecil dari nilai KLRY-nya lebih kecil dari nilai 4,71 dikalikan dengan akar EF yield, kita dapatkan nilainya adalah tekuk inelastis. Maka kalau dia masuk ke tekuk inelastis, kita masuk ke kondisi 1 di mana untuk bisa menghitung nilai F kritisnya, kita menggunakan rumus 0,658 F yield dibagi dengan FE dikalikan dengan F yield-nya. Dari variabel itu semua saya rasa FE-nya yang kita belum punya. Untuk bisa menentukan nilai FE di SNI 1729/2020 bab E34 kita sudah diberikan. Untuk bisa mendapatkan nilai FE, kita menghitung dari V kuadrat dikali dengan E dibagi dengan akar KL per R kuadratnya. Dari sini sudah kita hitung untuk nilai FE-nya, baik untuk X dan Y-nya, kita dapatkan nilainya sebesar 2752,38 MPa untuk arah X-nya dan 2805,599 MPa untuk arah Y-nya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai F kritis dan kita dapatkan nilai F kritisnya untuk arah X-nya sebesar 385,5
megapascal dan F kritis Y-nya sebesar 331,3 megapascal. Maka di sini yang paling menentukan adalah F kritis arah Y. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari Pn, nominal dari aksialnya, di mana F kritis dikalikan dengan A gross. A grossnya kita sudah punya, yaitu sebesar 8.412 mm persegi. Kita kalikan dengan 331,34 Newton per mm persegi atau 331,34 megapascal. Kita dapatkan nilainya sebesar 2.787.232,08 Newton. Karena dalam LRFD ada sebuah faktor reduksi yang harus kita ikuti, yang harus kita patuhi. Faktor reduksi untuk tekanan aksial adalah sebesar 0,9, maka kita dapatkan Pn, faktor reduksi yang sudah terreduce, nilainya adalah sebesar 2.508,5 kN. Ini merupakan tahanan rencana dari sebuah WF ukuran 400-200-813 mampu menahan gaya hingga 2.508,5 kN. Kita lihat untuk beban desain atau beban rencana yang sudah kita dapatkan di sub 2000 terkait nilai axial ultimate-nya. Nilai axial ultimate-nya kita dapatkan sebesar 130 ton. Kalau kita convert dalam bentuk kilonewton, kita dapatkan sebesar 1275,3 kilonewton. Maka PU ultimate yaitu sebesar 1275,3 kilonewton lebih kecil sama dengan 2508,5 kilonewton. Maka kondisi untuk kolom kita oke, mampu melayani untuk beban sebesar 1275,3 kN atau 130 ton tadi. Setelah kita menemukan nilai nominal, kemampuan nominal dari arah aksial untuk kolom, berikutnya kita akan menghitung kolom tadi yang kita anggap sebagai balok. Karena di sini ada sebuah momen yang bekerja terhadap kolom kita. Untuk rumus menghitung momen nominal dalam kondisi plastis adalah Mn sama dengan Mp sama dengan Zx dikalikan dengan F yield-nya. Namun kita juga harus melihat pada kondisi lateral torsional buckling ada dua kondisi di mana rumus 1 atau rumus 2 depends tergantung dengan nilai atau besarnya LP, LB, dan LR. Ini sudah pernah kita bahas di struktur baja 1 terkait penentuan nilai LP, LB, dan LR. Untuk lebih singkatnya, kita akan menentukan nilai LP, LB, dan LR-nya apakah masuk ke kondisi 1, kondisi 2, ada lateral torsional buckling atau tidak. Jika memang nilai LB-nya lebih kecil dari LP-nya, maka kita bisa menggunakan rumus utamanya. Main formulanya, yaitu di mana kondisinya adalah plastis. Oke. Sebelum kita melakukan checking terhadap nilai LP, LB, dan LR, kita akan melakukan checking terhadap kondisi tekuk lokalnya, baik terhadap sayap maupun badannya, maupun webnya. Untuk profil IWF sudah diatur di SNI 1729/2020 pada tabel F11. Kita melihat perbandingan dari nilai lambda, lambda P, dan lambda R. Baik untuk sayap maupun webnya. Di situ kita dapatkan untuk nilai lambda sayap sebesar 7,6 dan lambda untuk badan web sebesar 42,75. Nilai ini masih masuk di antara lambda P dan lambda R sehingga kita langsung bisa simpulkan bahwa ini adalah sayap yang kompak dan badannya kompak. Maka bisa kita pastikan tidak terjadi sebuah kondisi tekuk lokal yang diakibatkan oleh sayap maupun webnya. Kembali lagi pada cek lateral torsional buckling, maka kita akan mencari nilai LB, LP, dan LR. Kita mulai dari nilai LB. LB merupakan panjang efektif yang ada
di mana jika di situ ada sebuah pengaku lateral, maka kita hitung yang paling efektif. Total panjang kolom adalah 4,5 meter, namun karena ada pengaku lateral di tengah sehingga ini menjadi 2,25 meter. Sehingga LB yang kita pakai adalah sebesar 2,25 meter. Untuk mencari nilai LP, kita bisa menggunakan rumus 1,76 RY dikalikan dengan akar EF field. Dari sini kita bisa dapatkan breakdown rumusnya berada di SNI 179 2020 untuk bab F25 di halaman 47. Kita udah dijelaskan bagaimana mencari nilai LP. Di LP ini kita dapatkan nilainya adalah sebesar 1,76 meter dengan nilai LB tadi sebesar 2,25 meter. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai LR. Untuk mencari nilai LR rumusnya cukup panjang, bisa kita lihat di section F26 SNI 1729 2020 halaman 47. Kita akan mencari nilai R menggunakan rumus ini. Untuk setiap variabel sudah dijelaskan ada di bawahnya. Dari proses ini didapatkan nilai LR-nya sebesar 5,648 meter. Maka kita akan lihat ke sini. Nilai LB adalah 2,25 meter, nilai LP 1,76 meter, dan nilai LR adalah 5,648 meter. Kita melihat di kondisi terhadap tekuk torsi lateral. Ada 3 kondisi di mana LB lebih kecil dari LP, maka tekuk torsi lateral tidak terjadi atau tidak perlu diperhitungkan. Atau bisa kita bilang kondisinya adalah plastis sempurna. Namun jika nilai LB berada di nilai LP dan LR, masuk ke F22. Namun jika LB lebih besar dari LR, masuk ke F23. Kondisi kita saat ini adalah nilai LB berada di antara nilai LP dan LR, sehingga kita harus memperhitungkan dengan kondisi F22 yang ada di SNI 1729 2020. Kita akan membreakdown rumus yang ada, di mana di situ ada variabel CB, MP, LB, LP, LR, dan lain sebagainya. Untuk nilai CB merupakan faktor. Di struktur baja 1 sudah pernah kita lakukan. Jadi nilai CB kita dapatkan dari section atau pembagian dari total kolom yang ada terhadap nilai momennya. Momen A, momen B, momen C, dan momen maksimum kita masukkan ke dalam rumus ini, kita dapatkan CB sebesar 1,25. Untuk nilai MP yang ada di variabel ini, MP merupakan ZX dikalikan dengan F yield atau kondisi plastis sempurna. Terjadi momen plastis sempurna. Nilai MP bisa kita lihat di sini yaitu 1286. ZX-nya variabelnya sudah ada, kita dapatkan di penjelasan di atas di pembahasan di awal tadi ya. Lalu F yield-nya adalah 410 MPa, kita dapatkan nilai MP sebesar 527,26 kN. Setelah kita masukkan seluruh variabel yang ada, hati-hati saat perhitungannya, kita hitung section per section, jangan langsung dicampur karena di situ ada pengalian, pengurangan, dan pembagian yang cukup panjang. Kita dapatkan nilai Mn-nya sebesar 630,06 kN. Kembali pada aturan SNI yang ada di atas, bahwa nilai itu tidak boleh lebih besar dari nilai momen plastisnya. Karena nilai Mn yang kita dapatkan tadi adalah 630,06 kN dan nilai momen plastisnya ada sebesar 527,26, maka yang digunakan adalah nilai MP, yaitu 527,26. Sehingga di sini kita bisa simpulkan untuk menentukan nilai momen nominal untuk arah X-nya, kita punya ada 2, akibat plastis sempurna atau karena MP tadi 527 atau karena kondisi lateral torsional buckling. 630 tidak boleh digunakan karena tidak boleh melebihi nilai momen plastis, maka yang kita gunakan adalah
527,26 kN/m. Untuk faktor reduksi terhadap momen, kita menggunakan 0,9 sehingga hasilnya adalah sebesar 474,53. Ini merupakan momen nominal yang menentukan dengan kondisi kegagalan yaitu plastis. Untuk momen ultimate-nya, arah X-nya yang kita dapatkan dari sub, kita hitung atau kita konversi dalam bentuk kN/m supaya sama, didapatkan nilainya sebesar 17,68 kN/m. Kita cek terhadap aturan LRFD di mana MUX atau RU lebih kecil sama dengan faktor reduksi dikalikan dengan momen nominal atau Rn. Di sini MUX-nya sebesar 17,68 dan MNX-nya yang kita dapatkan dari atas ini sebesar 474,53, maka di situ hasilnya oke. Untuk arah Y-nya pun sama, kondisi akibat plastis sempurna, maka kita menggunakan MP terhadap plastis sempurna dengan arah Y. Maka yang kita gunakan adalah ZY-nya. Kalau di atas kita pakai ZX-nya, di bawah kita pakai ZY-nya untuk arah Y-nya. Kita dapatkan nilainya sebesar MP arah Y sebesar 109,06. Untuk checking terhadap arah Y-nya, akibat lateral torsional buckling tidak terjadi karena arah LTB tidak terjadi pada arah Y-nya. Karena kita lihat pengaku lateralnya mengunci untuk tidak terjadi lateral torsional buckling, sehingga yang menentukan adalah plastis sempurnanya yaitu sebesar 98,154 kN/m. MUY-nya kita dapat yaitu sebesar 5 ton meter dari perhitungan sub. Kita konversi dalam bentuk kN/m, nilainya sebesar 49,05 kN/m. Kita masukkan ke kondisi LRFD di mana MUY lebih kecil sama dengan faktor reduksi MNY. Kita dapatkan MUY-nya adalah 49, MNY-nya ada 98, maka kondisi ini pun juga oke. Sehingga bisa kita simpulkan kolom 400, 200, 813 ini mampu menerima momen baik arah X maupun Y-nya, yang tadi arah X maksimumnya sebesar 1,8 ini, maupun arah Y-nya yang sebesar 5 ton. Dibuktikan dengan ini dan ini. Oke. Berikutnya, kita juga memperhitungkan yang disebut dengan pembesaran momen atau moment amplification. Perlu kita tinjau karena ada resiko di mana terjadinya momen tambahan yang diakibatkan oleh defleksi, perubahan maupun sway dari portal tersebut. Dalam rumus perbesaran momen dibagi menjadi dua. Untuk brace frame, untuk portal tidak bergoyang atau portal bracing, kita menggunakan rumusnya adalah seperti ini. Untuk portal bergoyang, unbraced frame, kita menggunakan rumus seperti ini. MNTU adalah nilai momen akibat gravitasional. Sedangkan MLTU yang diakibatkan oleh arah lateralnya. Bisa nanti gempa, angin, dan sebagainya. Gravitasional kita berbicara dengan dead load, lift load, dan lain sebagainya. Mengapa di brace frame tidak ada arah lateralnya? Karena pada portal dengan bracing, nilai lateral atau kondisi akibat lateral itu sudah hilang. Sway yang diakibatkan oleh arah lateralnya hilang karena ada perlakuan bracing di situ. Nah, untuk delta B yaitu merupakan faktor perbesaran momen untuk komponen struktur tidak bergoyang. Rumusnya sudah disediakan. Ini bisa kita dapatkan di SNI 1729/2020 Appendix 8 poin 5 di halaman 246 kalau Anda ingin cek sana. Di mana rumus ini akan kita cari untuk bisa mendapatkan sebuah faktor pengkali terhadap momen ultimate yang kita dapatkan dari sub. Jadi diasumsikan begini, ketika kita menghitung di sub, itu adalah sebuah orde 1 atau momen orde 1. Sedangkan momen orde 2 yang disebabkan oleh perubahan
yang disebabkan oleh defleksi maupun disebabkan oleh sway akibat gaya lateral itu tidak bisa diperhitungkan dalam bentuk linear, karena ini perhitungannya unlinear, tidak linear. Sehingga kita diberi sebuah rumus untuk bisa mengkonversikan atau mengkalikan momen ultimate yang ada dengan nilai faktor perbesaran. Di perbesaran momen untuk arah X, kita akan menghitung nilai NE1 cm untuk bisa menentukan nilai delta Bx-nya. Dalam aturannya delta Bx tidak boleh kurang dari 1. Jika dia kurang dari 1, maka tetap kita akan anggap faktor penggalinya adalah 1. Jadi di rumus ini kita dapatkan Cm, rumusnya ada di sebelah, di mana 0,6 dikurangi 0,4 dikalikan dengan M1 dan M2. Apa itu M1, M2? M1 dan M2 merupakan momen tertinggi dan terendah. Jadi momen terendahnya ada M1, yaitu 0 untuk arah X-nya, dan momen tertingginya ada 5 ton meter. Kita bagi 0 bagi 5, maka kita dapatkan Cm-nya 0,6. Untuk bisa menghitung NU kita dapatkan tadi di atas, yaitu sebesar 1275,3 kN dari PU. Jadi NU sama PU ini sama ya. Lalu kita mencari nilai NE1. Nah, NE1 rumusnya seperti ini. Kalau kita hitung V kuadrat kali E kali I dibagi dengan K kali L kuadrat. Ya, K-nya adalah 1, faktor panjang efektif kita adalah 1, L-nya adalah 4,5 meter. Kita dapatkan sebesar 23.101,2 kN. Dari hasil ini kita dapatkan faktor perbesaran momennya untuk arah X-nya adalah 0,635. Karena dia berada di bawah 1, maka faktor perbesaran yang momen yang kita pakai adalah angka 1. Di mana 1 kita kalikan 5, maka 5 ton meter. Tidak ada perubahan signifikansi. Tidak ada signifikansi perubahan. Hasilnya tetap di 5 ton meter. Sehingga bisa dibilang faktor perbesaran momen yang ada ini tidak mempengaruhi terhadap momen existingnya. Untuk arah Y-nya pun juga sama, dan kita lihat ternyata faktor perbesaran arah momen untuk Y pun juga sama, nilainya 1, sehingga bisa kita simpulkan tidak ada pengaruh terhadap dampak dari amplifikasi momen orde keduanya, atau tidak terjadi penambahan momen sama sekali. Sehingga kita diizinkan untuk melanjutkan menggunakan nilai MUX sebesar 5 ton meter dan MUY sebesar 1,8 ton meter. Setelah kita dapatkan nilai tadi terhadap nilai perbesaran momen, baru kita bawa ke rumus perencanaan balok dan kolom. Tadi kita udah desain kolom itu sudah mampu, kondisinya oke. Kita menganggap kolom itu dalam kondisi balok, baik arah X dan Y-nya itu mampu. Namun kita tidak bisa mengindahkan atau meninggalkan kondisi ketika itu digabungkan. Nah, pada rumus ini kita melakukan checking bagaimana ketika kolom sebagai kolom dan sebagai balok tadi kita gabungkan. Kita cek di sini. Yang perlu kita lakukan di awal yaitu PU dibagi PN. Hasil PU dibagi PN nilainya adalah sebesar 0,508. Maka yang kita pakai adalah yang A. Yang A. Di mana PU dibagi dengan PN plus 8/9 dikalikan dengan MUX dibagi MNX ditambah dengan MUY dibagi dengan MNY tidak boleh lebih dari 1. Oke, seluruh variabel itu kita masukkan ke sini, di mana PU-nya adalah 1275,3, nilai PN-nya 2508,5, 8/9, MUX-nya kita juga udah punya, MUY-nya sudah kita punya. Jika itu terjadi faktor perbesaran momen, MUX itu bisa berubah, tapi karena kondisi ini adalah faktor perbesaran momen kita sama nilainya yaitu 1, baik arah X maupun Y, maka tidak terjadi perubahan nilai MUX-nya. Nilai momen nominal X dan Y-nya dari hasil yang kita dapatkan di pekerjaan nomor 2 tadi. Nah, di sini. Ini MNX-nya ada di sini, nilai MNY-nya ada di sini. Untuk nilai PU dan PN-nya pun juga sama. PN ini kita dapatkan dari nomor 1, yaitu terhadap
menghitung tahanan rencana kolom di sini. Ini PN-nya, ini PU-nya. Setelah kita masukkan seluruh variabel yang ada, kita dapatkan hasilnya adalah 0,759. Karena hasilnya di bawah 1, maka bisa kita simpulkan bahwa oke, struktur 400 WF 400 200 813 ini mampu menerima baik aksial maupun momen yang nilainya seperti yang di atas dengan kondisi oke, mampu layan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di tutorial ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi lain.